Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Matan Ghayatul Takrib, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah terkhusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau, khususnya teruntuk musannif kitab Matan Ghayatul Takrib Syekh Syuja dan para musannifin al-muflisin, untuk guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan khususnya teruntuk seluruh jamaah Mushola Al-Falah. Semoga senantiasa diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat nantinya. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wal matruku minas sholati thalathatu asya'a, fardun wa sunnatun wa hayatun. Jadi masih dalam pembahasan perkara yang ditinggalkan pada waktu sholat. Disebutkan di sini ada 3. Yang pertama fardu, yang kedua adalah sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah ab'ad, dan yang ketiga adalah sunnah hay'ah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas terkait dengan perkara yang ditinggalkan pada waktu sholat yang berupa fardu atau berupa rukun. Bagaimana jikalau seseorang pada waktu di dalam sholat, orang tersebut tidak menjalankan rukun yang semestinya dilakukan. Kalau disengaja jelas sholatnya batal. Tapi kalau dalam keadaan lupa, dia tidak sengaja, sudah diterangkan sebelumnya, maka rukun itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, melainkan harus benar-benar dijalankan di dalam sholat. Kalau memang masih dalam rakaat itu, maka dia harus balik untuk menjalankan rukun tersebut. Orang sholat lupa ruku, masih dalam rakaat yang dia lupai, maka dia harus kembali berdiri untuk melaksanakan ruku. Kalau lupanya di rukun yang pada rakaat sebelum-sebelumnya, maka rakaat yang tidak ada lengkap rukunnya itu rakaatnya tidak dianggap, sehingga harus menambah 1 rakaat lagi. Nah, terus kemudian sunnah sujud sahwi, karena andaikan itu sengaja bisa membatalkan sholat. Bukan kok terus kemudian digantikan murni sujud sahwi, bisa menggantikan rukun yang ditinggalkan, tapi rukun tetap dijalankan dan ada kesunahan sujud sahwi, sebab andaikan lupa itu kok disengaja dalam keadaan sadar, maka bisa membatalkan sholat. Sujud sahwinya menambal yang itu. Alhamdulillah sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sekarang masuk kepada ibarat referensi. Was sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi, lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Was sunnatu, adapun kesunahan yang dimaksud di sini adalah sunnah ab'ad. La ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Seseorang tidak diperbolehkan kembali pada sunnah ab'ad jikalau dia terlanjur tidak melakukan sunnah ab'ad. Dia tidak diperbolehkan kembali demi untuk melakukan sunnah ab'ad jikalau memang dia terlanjur menjalankan
rukun setelahnya. Sunnah ab'ad contohnya kunut. Contohnya lagi adalah tasyahud awal. Orang tidak kunut, tiba-tiba dia langsung sujud. Mungkin sholatnya itu kurang fokus, sholatnya subuh itu masih agak ngantuk, sholatnya itu mungkin belum kembali sempurna rohnya, jadi masih geloyor-geloyor. Akhirnya di situ langsung sujud. Sujud ini rukun. Sujud ini adalah suatu rukun. Rukun itu wajib. Sementara kunut hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah masuk ke dalam rukun yang notabene itu adalah suatu kewajiban, dia nggak boleh kembali untuk menjalankan kesunnah. Boleh kemudian kembali untuk menjalankan kesunahan. Atau contohnya lagi adalah tasyahud awal. Oke, tasyahud awal. Ya pada waktu di rakaat yang kedua setelah sujud kemudian langsung berdiri. Sudah terlanjur berdiri. Wah, ternyata di situ belum melaksanakan tasyahud awal. Enggak boleh kembali duduk. Tidak boleh kembali duduk demi untuk melaksanakan tasyahud awal karena sudah terlanjur berdiri. Nah, nanti kalau dirinya belum sempurna, sebentar lagi akan diterangkan. Ini untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Jadi, bagi orang yang sholat sendiri atau bagi seorang imam, kalau sudah terlanjur tidak dilaksanakan, maka tidak boleh bagi mereka untuk kembali. Kecuali makmum. Imamnya kunut, makmumnya langsung sujud. Maka meskipun dia sudah terlanjur sujud, hukum jamaah ini kuat. Hukum mutaba'ah ini kuat. Hukum harus mengikuti imam itu sangat kuat. Maka harus tetap kembali demi mengikuti imam supaya sholatnya itu tetap sesuai dengan sholatnya imam. Sekali lagi, kalau kita lupa tasyahud awal, terlanjur berdiri, imam ternyata tasyahud awal. Atau kita di situ langsung sujud, ternyata imam kunut. Maka bagi seorang makmum wujubul mutaba'ah, wajib untuk mengikuti imam sehingga dia harus kembali. Dalam rangkanya kembali itu bukan murni karena untuk melakukan sunnah. Rangka kembalinya itu melakukan kewajiban harus mengikuti imam. Dapat dipahami nggih? Nah, jadi seperti itu. Lah, tidak boleh kembalinya tadi jikalau sudah pada posisi rukun yang sempurna. Berarti kalau prakteknya adalah meninggalkan kunut, dia sudah dalam posisi sujud yang sempurna. Paham ibu-ibu? Sudah dalam posisi orang dianggap sujud. Kalau di situ yang ditinggalkan tasyahud awal berarti sudah dalam posisi berdiri jejak. Sekiranya sah untuk membaca bacaan-bacaan yang pada posisi berdiri. Batasannya apa? Tangan yang normal sekiranya sudah tidak bisa menempel ke lutut. Kalau belum posisi yang sempurna, di rukun itu, maka diterangkan diperbolehkan kembali. Amalau di sini disebutkan amalau tadzakkara at-tasyahhudal awal alladzi nasiyahu aw alima bi ba'da tarkihi jahlan qablan tisobihi. Ingatnya itu sebelum dia berdiri sempurna. Dia ingat kalau tidak tasyahud awal tapi belum sampai berdiri sempurna yang kiranya sah untuk membaca qiraah pada waktu berdiri. Maka ada nadban lit tasyahud. Kembalinya itu sunnah. Kembalinya sunnah. Belum sampai berdiri,
dengan tegak. Ingat, belum tasyahud. Ini bagi imam, bagi orang yang sholat sendirian. Kalau makmum jelas. Kalau makmum jelas wajib untuk kembali. Kita bicara imam atau orang yang sholat sendiri. Maka ketika sebelum berdiri sempurna, sunnah untuk kembali tasyahud. Bahasanya sunnah untuk kembali tasyahud. Sunnah sujud sahwi enggak? Lah, pertanyaan berikutnya, sunnah sujud sahwi apa? Tidak. Maka kemudian diterangkan, wayasjudu lisahwi ingkana soro ilal qiyami aqroba minhu ilal qu'udi. Sunnah sujud sahwi jikalau lebih mendekati berdiri daripada posisi duduk. Dapat dipahami, Bu? Ini kalau memang yang ditinggalkan tasyahud. Kalau tasyahud itu kan rukun setelahnya itu berdiri. Kalau berdirinya itu ke atasnya itu lebih mendekati posisi berdiri, tapi belum sampai sempurna, maka sunat sujud sahwi. Kalau masih mendekati posisi dia duduk, andaikan duduk, maka tidak sunnah sujud sahwi. Kita praktekkan. Nah, jadi orang asalnya sujud, terus kemudian duduk dia duduk sebentar, mungkin dikira itu adalah duduk istirahat, terus berdiri, baru gini, terus ingat, baru gini ingat duduk lagi. Sujud sahwi enggak? Sunnah enggak? Enggak sunnah karena masih lebih mendekati duduk. Tapi kalau terus kemudian seperti ini, sekiranya di situ posisi ruku, nah ini berarti lebih mendekati berdiri, maka sunnah sujud, bukan wajib, sunnah sujud sahwi. Sebaliknya kalau prakteknya kunut, nah, tidak kunut karena lupa atau gimana, yang penting di situ prakteknya adalah dia pada waktu itu tidak kunut, baca bacaan iktidal, langsung mau sujud, baru gini. Ini berarti lebih mendekati posisi berdiri apa sujud? Nah, sunnah sujud sahwi enggak? Enggak, karena kunut posisinya berdiri. Kalau lebih dekat berdiri, maka di situ tidak sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sudah seperti ini, mendekati mana? Sujud. Maka di situ nanti disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Dapat dipahami ya? Nah, itu praktek jikalau kita meninggalkan sunnah apa. Sekali lagi, wa ingkana makmuman ada wujuban limutaba'ati imamihi. Jikalau posisinya adalah seorang makmum, bagaimanapun juga wajib baginya untuk mengikuti imam. Maka ada suatu kaidah, tarkul fardi li ajlis sunnah haram. Meninggalkan kewajiban demi untuk melakukan kesunnahan itu hukumnya haram. Ini tidak hanya pada urusan ini doang. Kenapa kau masuk kaidah ini? Karena dia sudah terlanjur pada posisi fardu, pada posisi kewajiban, yaitu berupa rukun. Kok dia ingin kembali, padahal seharusnya dia tetap di situ. Demi untuk mengejar kesunahan, itu hukumnya haram. Ini juga terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Nafkah itu wajib apa sunnah? Wajib. Kalau sedekah kepada yatim piatu, sedekah pada seseorang yang fakir miskin, itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Nah ini uangnya pas-pasan. Uangnya pas-pasan. Bahkan mungkin kurang. Yang sebenarnya seharinya itu 50.000 umpama jatahnya. Nah ini antara di situ memberikan nafkah, baru aja ngaji mendapatkan fadilah-fadilah, keterangan fadilah, keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah, wah sedekah nanti didoakan oleh malaikat, nanti pasti akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti tertolak dengan bala. Jadi seperti itu, memang luar biasa. Nah, tetapi kita juga menilik mana yang wajib, mana yang
sunnah. Maka ketika uang tersebut tidak diberikan kepada istri sebagai bentuk nafkah, malah di situ disedekahkan. Jelas secara hukum umumnya itu dia menjalankan keharaman. Kalau sudah menjalankan keharaman berarti kira-kira suatu alamat pertanda diterima Allah enggak? Enggak diterima. Seperti itu. Karena tarkul fardi li ajli sunnah bahwa haram. Bahwa haram. Kecuali istrinya sudah diamiti sewu. Minta izin kepada istri. Yang kamu kan masih punya uang. Nah, ini aku juga punya. Ini sebenarnya jatahmu. Tapi kok tadi ada keterangan kalau kita bersedekah, Masya Allah nanti akan dibalas langsung cash oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikalikan 10, bisa dikalikan berkali-kali lipat dan seterusnya. Gimana kalau kamu ini disedekahkan kepada fakir miskin atau disedekahkan kepada orang yang sedang membutuhkan, nafkahmu nanti dulu gimana? Atau nafkahmu sekarang gratis gimana? Kan kamu masih punya duit, uang. Lah, kalau seperti itu kan berarti minta keikhlasan yang berhak itu baru diperbolehkan. Itu baru diperbolehkan. Seperti halnya ibu-ibu perempuan ini keluar ngaji. Keluar untuk ngaji. Kalau ilmu yang memang ingin diketahui itu adalah suatu ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib. Sementara suami, orang yang di rumah tidak bisa mengajarinya. Maka pergi, meskipun tak diizini, boleh-boleh saja untuk mencari ilmu yang wajib tersebut. Ada seorang perempuan, mohon maaf, umpama dia belum tahu caranya wudhu dengan benar. Atau belum tahu caranya sholat dengan benar. Atau belum tahu hukum-hukum haid. Sebenarnya bagaimana aturannya. Suami nggak tahu caranya, nggak tahu hukumnya, nggak tahu ilmunya. Si perempuan ini tahu ada kajian membahas tentang hukum-hukum darah haid. Tahu kajian di Musa Al-Falah, di Muajiri, di Al-Barokah umpama. Bersama Ustaz Faisal umpama. Gitu kan. Ini tahu, wah sementara saya sudah menjalani haid beberapa kali, saya belum tahu ilmunya. Suami nggak tahu, orang di rumah nggak ada yang tahu sebenarnya hukumnya bagaimana. Kan bisa Ustaz, media sosial Google nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya karena terlalu kabur atau terlalu nggak jelas referensinya. Oleh karena itu terus bagaimana? Minta izin suami, tetap minta izin sebagai bentuk adab. Suami harus mengizinkan. Harus mengizinkan karena suami nggak tahu ilmunya. Sementara ilmu yang harus diketahui atau ilmu tersebut harus memang dimengerti oleh si perempuan, harus diizini. Bisa diantar, ditemani, atau bersama perempuan-perempuan banyak. Kecuali si istrinya itu datang sendiri, ustadznya juga sendiri. Alasannya tanya ilmu. Lah itu yang nggak boleh. Karena bagaimanapun juga perempuan kok keluar itu minimal itu bersama perempuan-perempuan yang dapat dipercaya. Minimalnya. Seperti itu. Kalau utamanya bersama mahram. Lah kalau ilmu yang sunnah, sunnah itu adalah lebih daripada apa yang menjadi kewajiban. Ikut pengajian apa maulid. Biasanya kan temanya tema umum. Gitu. Temanya tema umum. Kita rata-rata mungkin sudah tahu. Jadi ada istilah ngaji, ada istilah pengajian. Kalau maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran itu biasanya pengajian. Tapi kalau yang kita ini berurutan ini namanya ngaji. Kalau ingin tahu ilmu agama ya ngaji. Kalau ingin mendapatkan motivasi, semangat untuk melakukan kebaikan itu pengajian. Makanya Mbah Yai Maimun itu kepingin tahu ilmu agama, benar-benar ingin tahu ya ngaji. Tapi kalau di situ masalah pengajian itu spirit pendorong supaya mau ngaji, supaya mau sholat, supaya mau berbuat baik. Makanya gurunya itu juga istilahnya beda. Kalau yang ngisi pengajian
itu namanya mudakir. Wong sing iling-iling. Nasih, orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan motivasi, mudakir atau nasihun. Lah, kalau orang yang ngaji, Ustaz Bahwani, ngaji tafsir secara apa itu namanya berurutan dan lain sebagainya. Kalau ngaji itu adalah mu'alim atau faqih kalau memang urusan fikih, atau mu'alim kalau memang urusan ilmu-ilmu yang lainnya secara berurutan. Jadi kita terus kemudian tahu arahnya. Oh, ilmu tauhid itu pembahasannya kayak gini. Oh, ilmu fikih itu kayak gini. Oh, ilmu tafsir itu pembahasannya gini. Itu namanya ngaji. Gurunya itu mu'alim istilahnya atau faqih. Kalau yang pengajian itu atau kultum itu namanya mudakir atau nasih. Orang yang memberikan nasihat atau mungkin ada istilah yang lain. Makanya kalau dalam pengajian jangan pakai materinya mu'alim. Karena waktunya singkat. Pengajian pakai di situ materi zakat secara rinci. Enggak ada selesainya nanti. Nanti bersambung. Kurang jelas. Nah, maka rata-rata itu skill daripada orang yang berdakwah. Skill. Lanjut kok sampai situ. Lah, kembali tadi nggih. Seorang perempuan pergi untuk ikut pengajian. Yang notabene itu ilmunya itu ilmu tambahan. Maka harus izin suami. Kalau masih anak-anak berarti harus izin orang tua atau orang yang mengasuh dia, harus izin. Kok tidak diizini? Maka di situ perjalanannya itu perjalanan yang diharamkan. Ilmunya menjadi ilmu yang tidak barokah. Jadi seperti itu. Contoh, istri puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan nggak boleh dilarang. Suami ngelarang berarti suaminya yang dosa. Tapi kalau puasa sunnah harus izin suami. Nggak boleh terus kemudian serta-merta puasa sunnah dapat keterangan puasa sunnah itu baik gini. Suaminya nggak ngizini, nyalain suaminya. Nanti suaminya kalau di situ pergi kemana-mana cari yang lain, nyalain suaminya lagi. Makanya itu harus tahu batas-batasannya. Okay? Tarkul fardi li ajli sunnah fahuwa haram. Meninggalkan kewajiban demi mencari kesunahan itu hukumnya tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi. Wahla hayatu, adapun sunnah hayat la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Kalau sunnah hayat selain rukun dan juga selain sunnah abad yang buahnya itu mengangkat tangan sunnah hayat, baca surat-suratan sunnah hayat, iftitah sunnah hayat, membaca tasbih pada waktu rukuk, pada waktu sujud sunnah hayat, buahnya sunnah hayat itu. Kalau memang terlanjur la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, tidak boleh kembali di saat terlanjur tidak melakukannya. Oke, tidak diperbolehkan. Pada waktu rakaat pertama kelupaan tidak membaca suratan, terus terlanjur ruku, maka nggak boleh kembali demi untuk membaca suratan, nggak boleh. Wala yasjudu lisahwi anha, dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah abad disunahkan. Makanya apa itu namanya ada pengibaratan. Sholat itu seperti sosok manusia. Rukun itu ibaratnya itu seperti kepala manusia dan atau jantungnya manusia. Kalau kepala manusia kok nggak ada atau jantung nggak ada, manusianya pasti mati, maka sholat tidak sah. Adapun di situ sunnah abad seperti halnya tangan, seperti halnya kaki. Kalau kaki nggak ada, tangan juga umpama nggak ada, orangnya masih hidup nggak? Masih, tapi tidak enak dipandang, maka perlu ditambal yang namanya sujud sahwi.
Lantas kemudian sunnah hayat itu seperti apa? Kulitnya putih, matanya belolok-belolok, hidungnya punya hidung. Tapi kalau dijalankan sunnah hayat berarti hidungnya mancung, bibirnya tipis, dan sebagainya pokoknya. Menambah keelokan daripada sosok itu. Itu namanya sunnah hayat. Kok ternyata kok tidak dilakukan? Ya berarti hidungnya pesek. Nggak perlu ditambal. Terus terima aja pesek sudah terlanjur. Yang penting kan punya hidung. Jadi nggak perlu ditambal. Kalau di situ sunnah hayat. Lebih banyak sunnah hayat. Tetapi ada yang namanya ruhnya sholat. Ruhnya sholat yaitu kekhusyuan. Atau hadirnya hati. Kekhusyuan. Makanya kita berusaha untuk khusyuk. Diterangkan dalam suatu hadis, seorang yang sholat itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa-apa yang bisa dia fokuskan di dalam sholatnya. Kecuali yang dia bisa fokuskan di dalam sholatnya. Semua yang hadir di sini pernah nonton YouTube? Pernah nonton TikTok? Bolak-balik nggih, nonton statusnya Mas Budi? Nggih. Nggak tahu kalau nonton status Mas Budi paling dilewati gitu aja. Umpama nonton TikTok, nonton YouTube. Kita nonton TikTok, nonton YouTube, pikiran kita fokus, mata kita fokus, seluruh anggota tubuh kita juga fokus, hati kita juga fokus. Kira-kira pada waktu nonton TikTok yang pada waktu itu kita fokusi, hati kita kan nggak kemana-mana. Hati kita tidak kemana-mana, fokus semuanya kepada apa yang kita tonton. Itulah namanya khusyuk. Tapi khusyuk fit TikTok, khusyuk fil YouTube, khusyuk fil Facebook. Lah bagaimana kita bisa khusyuk sholat? Nah, itu memang kalau khusyuk fit TikTok ini nafsu seneng, setan pun nggak mengganggu. Tapi kalau masalah khusyuk fit sholat bisa nggak kita? Mata kita, apa yang kita lakukan pada waktu itu, terus kemudian pikiran kita, hati kita fokus sholat. Caranya bagaimana? Caranya pakai ihsan. Bagaimana kita pada waktu sholat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang gini, orang sholat umpama nggak tahu arti makna-makna apa yang dia baca, makna-makna atau arti-arti apa yang dia lakukan, gerakan pada waktu sholat, kira-kira bisa khusyuk nggak? Bisa khusyuk nggak? Makna Fatihah nggak tahu, makna takbir pun bahkan nggak tahu. Surat-suratan, tasbih nggak tahu artinya. Kalau hafal iya, tapi artinya tidak tahu. Apa sih yang dimaksud? Kenapa sih kok di situ ruku? Kenapa sih kok di situ i'tidal? Kenapa sih kok di situ sujud 2 kali? Nggak tahu sama sekali. Tapi ya bisa prakteknya sholat. Kira-kira bisa khusyuk nggak? Ya tetap bisa. Tetap bisa karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Nahnu nahkumu bidzawahir, agama itu memberi hukum secara zahir. Tetap bisa karena khusyuk itu adalah kita fokus dengan apa yang kita hadapi. Kalau tidak tahu artinya, fokus aja memperbaiki bacaan atau mendengarkan bacaannya fokus saja meskipun tidak tahu artinya. Alhamdulillah diperbaiki bacaan, fokus dengan bacaan-bacaan yang kita baca. Sekiranya pikiran nggak kemana-mana. Okay. Tapi di situ lebih utama lagi sedikit-sedikit, syukur-syukur banyak mengetahui arti atau makna-makna bacaan atau makna-makna gerakan sholat itu lebih cespleng. Kita mempelajari apa yang ada dalam sholat itu tidak cukup 1, 2 atau puluhan pertemuan, bahkan bisa beberapa banyak pertemuan. Dan itu tiada habisnya ternyata. Meskipun kiranya di situ bacanya cuma itu. Tapi ketika kita gali, itu tiada habisnya. Kenapa sih pakai surat Al-Fatihah, nggak surat yang lain? Kenapa di situ rukunnya cuma itu aja? Kok yang dipilih cuma bacaan-bacaan itu, tidak bacaan yang lain? Kenapa sih diawali dengan takbir, tidak diawali dengan subhanallah, diawali dengan yang lainnya? Kenapa sih ada gerakan ruku, ada gerakan i'tidal?
itu tidak kok terus kemudian kita itu ragu atau bimbang. Ketika kita mempelajarinya, kita itu semakin tahu betapa rahmatnya Allah itu sangat luas. Betapa luar biasa Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, dan kita itu menikmatinya. Kalau kita lebih tahu artinya kita sedikit-sedikit, nggak harus pada waktu ngaji yang formal, bulan kepada ustadznya gayanya. Sowan kepada Ustadz Bahwani, kenapa sih kok Al-Fatihah Ustadz? Kan Ustadz Bahwani kan bagian tafsir. Kan gitu. Kenapa sih doanya kok ihdinas siratal mustaqim? Biar tambah cesplem. Biar tambah sholatnya itu biar tambah nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ketahui sunnah hayat bagaimana caranya. Selanjutnya, wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaati bana 'alal yaqini huwal aqal wa sajada lisahwi. Wa idza syakka, dan jika ragu siapa orang yang sholat fi adadi ma atabihi minar rakaati, pada hitungan rokaat yang telah dia lakukan. Bana alal yakini, maka yang dia lakukan harusnya adalah melakukan berdasarkan yang yakin. Wahwa al-aqol, yang yakin dilakukan berarti yang paling sedikit. Wasajada li sahwi, dan disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ragu ini rokaat yang kedua apa yang ketiga, maka yang sudah jelas dilaksanakan 2 rakaat, berarti baru 2 rakaat, maka menjadi ditambah lagi, baru 2 rakaat berarti belum sampai 3. Nah ini sunnah sujud sahwi, kecuali dia langsung ingat sebelum dia menambah rakaat. Nah, jadi masih pada waktu ruku atau itidal, dia ragu, ini rakaat yang kedua apa ketiga, maka di situ rakaat yang kedua. Tapi kan dia belum nambah, masih rukuk dulu, i'tidal dulu, kemudian sujud, baru ingat dengan seingat-ingatnya. Oh iya ding, oh iya, ternyata ini benar memang di rakaat yang kedua. Kan belum sampai menambah rakaat, ketika ingatnya di rakaat yang memang dia ragukan itu, sebelum dia menambah sesuai apa yang menjadi hukumnya tadi, tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi ini disunahkan kalau dia memang belum ada keyakinan berapa rakaat yang dilakukan, atau dia ingatnya setelah menambah rakaat dari apa yang menjadi hukum sebelumnya. Kalau memang dia ingat sebelum menambah rakaat dan benar apa yang dilakukan, maka di situ tidak perlu atau tidak ada kesunahan sujud sahwi. Diterangkan tidak diperbolehkan mengambil omongannya orang lain. Nah, umpama sholat, terus kemudian ternyata di sampingnya ada orang yang melihat dia sholat. Lah orang yang di sampingnya itu, kok ditambah lagi rakaatnya, umpama gitu. Mestinya sudah 4, terus kemudian diingatkan kok ditambah lagi, nggak usah digubris. Kita nggak boleh memakai omongannya orang lain. Kecuali dengan omongan itu kita kemudian ingat. Dapat dipahami Pak Bu? Kecuali dengan omongan itu kita menjadi ingat. Berarti bagaimana pemahamannya? Kalau ada orang sholat sampai 5 kali, kita nggak perlu mengingatkan. Kita nggak perlu mengingatkan. Oh, nanti kalau dia nggak tahu hukumnya, percaya sama omongan kita, dia hanya beriktimat, bersandarkan omongan kita, malah keliru dia sholatnya. Kalau dia 5, berarti kan dia mengamalkan tadi, memakai yang paling diyakini, yaitu mengambil rakaat yang paling sedikit. Nah, kecuali imam. Kalau imam kemudian berdiri lagi, ya berusaha untuk diingatkan, karena kita bersambung dengan jamaahnya, itu memang harusnya seperti itu. Nah, kalau imam terus kemudian memang dia nggak ingat-ingat, memang harusnya seperti itu. Imam, umpama nggih, imam terus kemudian dia sebenarnya harusnya sudah tasyahud akhir, dia kemudian berdiri. Ini bagaimana? Apa yang dilakukan imam?
Kalau terus kemudian ada jamaah yang mengingatkan dengan subhanallah, kok dia masih nggak ingat bahwa itu adalah rokaat yang keempat, so, misalnya, maka dia yang dilakukan apa? Tetap berdiri, tetap berdiri. Kecuali jamaahnya buahnya, yang kiranya itu jamaahnya itu nggak mungkin berbohong, kompromi, berbohong atau kompromi salah. Tapi kalau jamaah 1-2 yang mengingatkan, ini imam benar-benar ingat nggak? Imam benar-benar ingat. Soalnya kadang jamaah juga masih berpotensi lupa juga gitu. Masih berpotensi lupa juga. Yang ini mengingatkan ternyata yang lain tidak. Jadi imam itu sesuai dengan keingetannya. Sesuai dengan ingatannya. Kalau memang diingatkan subhanallah, dia kemudian ingat bahwa itu adalah rokaat yang keempat sehingga harus tasyahud akhir, maka dia jalanilah. Sudah terlanjur berdiri, berarti dia harus duduk. Kalau memang dia nggak ingat, jalani aja. Dan sholatnya tidak batal. Lanjut. Kemudian makmum bagaimana? Makmum bagi makmum yang yakin bahwa itu rokaat yang keempat sebenarnya, dan imam menambah rokaat, maka makmum tidak boleh mengikuti imam, harus tetap pada posisi tasyahud. Dua pilihan bagi seorang makmum. Boleh dia menunggu sampai imam duduk tasyahud akhir, nanti salamnya tetap menunggu imam. Boleh dia mufarokoh, langsung keluar atau salam setelah dia tasyahud. Tapi diterangkan para ulama yang lebih baik menunggu imam supaya dia tetap mendapatkan fadilah sempurna berjamaah. Adapun masalah imam tadi keliru, itu kelirunya sudah sesuai dengan dasar hukumnya, harusnya seperti itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sujudu sahwi sunnatun. Sekali lagi sujud sahwi ialah sunnah. Kalau imam nggak sujud sahwi jangan disalahkan. Karena sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa mahalluhu qabla salami. Tempatnya, posisinya, prakteknya sujud sahwi itu sebelum salam. Dan sebelum melakukan sujud sahwi itu harus ada niatnya. Wala budda min niyatin li ghairil imami. Harus niat. Artinya harus ada bentuk kesengajaan untuk melakukan sujud sahwi sebelum sujud sahwi. Niatnya bagaimana? Ya niat kerantek aja mau sujud sahwi. Untuk selain makmum, kalau makmum nggak perlu niat, ikut gitu aja. Kalau mau gelundung semprung gitu aja. Oke. Kalau mau gelundung semprung. Bahkan umpama terus kemudian makmum ini nggak tahu kalau imam ini sujud sahwi. Tahu-tahu setelah sujud sahwi, maka dia harus mengikuti seorang imamnya tadi. Pokoknya intinya makmum itu harus mengikuti imam. Ini juga ilmu kehidupan. Makmum itu harus mengikuti ketuanya. Jamaah itu harus mengikuti ketuanya. Selama ketuanya itu baik, tidak keliru, tidak jelas-jelas keliru. Nah, kalau kelirunya ketua itu memang tidak ada unsur kesengajaan, kan tetap harus diikuti, diingatkan. Tapi juga nggak boleh mufarok, nggak boleh tidak diikuti. Sujud sahwi bacaannya itu adalah seperti bacaan sholat. Seperti bacaan sujud di dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti itu. Tetapi sebagian ulama menerangkan ada bacaan khusus untuk sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yashu wala yana. Subhanama, biasanya kalau bapak-bapak itu apa? Subhanama la yanamu wala yashu. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan tidak mungkin lupa. Boleh. Kalau sengaja, kan ada praktek meninggalkan meninggalkan sunnah abad dengan unsur kesengajaan. Itu prakteknya tidak, yang paling utama itu adalah istighfar. Wa amma idza fa'ala sababahu muta'ammidan fayastaghfirullaha fi sujudihi.
Jadi sengaja tidak kunut atau sengaja tidak tasyahud awal. Maka nanti ketika sujud sahwi yang dibaca yang paling utama adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Karena unsurnya kesengajaan. Jadi, mau praktek ilmu atau gimana unsurnya kesengajaan. Jadi sujud sahwi itu jabdul kholali al-waqi di sholat. Untuk menambal kecacatan atau kekurangan yang ada di dalam sholat. Kalau kita simpulkan, jadi praktek sujud sahwi paham gitu ya? Sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali sebelum, jadi baca tasyahud dulu sampai selesai, kemudian baru sujud sahwi 2 kali. Bacaannya di 2 kali sujud itu boleh. Kalau belum hafal subhana man la yanamu wa la yashu, belum hafal boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sama seperti sujud biasa. Terus di antara 2 sujud itu bacaannya juga sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, atau minimal tumaknina. Oke. Setelah itu baru salam. Posisi duduknya kalau memang mau sujud sahwi, tasyahud akhir yang paling baik iftirosh, tidak langsung duduk tasyahud akhir. Jadi kalau kita sudah mau niatan untuk sujud sahwi, duduknya itu tetap duduk tasyahud seperti tasyahud awal. Kalau mau niat sujud sahwi. Jadi duduknya gini, meskipun bacaan untuk tasyahud akhir. Karena duduk tawarruk itu disunahkan qabla salam. Nah, karena ini mau sujud lagi, yaitu sujud sahwi, maka ketika baca tasyahud akhir atau tahiyat akhir, dia sujudnya adalah sujud iftirosh. Terus kemudian dia sujud 2 kali atas nama sujud sahwi, selesai sujud, kan mau salam, baru duduk tawarruk, kemudian salam. Itu praktek daripada sujud sahwi. Kalau kita simpulkan sebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama, melakukan perkara yang jika disengaja bisa membatalkan sholat. Sedangkan jika lupa atau tidak disengaja tidak membatalkan. Kalau disengaja bisa membatalkan sholat. Kalau tidak disengaja atau lupa tidak membatalkan. Contohnya apa? Ngomong yang sedikit dalam keadaan lupa. Seperti keterangan masalah pembatalan sholat, kadarnya adalah kurang dari 4 kata. Dia ngucap kurang dari 4 kata, maka itu omong yang sedikit. Kalau tidak disengaja, maka sholatnya tidak batal. Kalau disengaja, batal. Atau makan makanan sedikit di dalam mulutnya, di antara gigi-giginya itu ada masih daging-daging, ikan teri dan lain sebagainya. Kemudian dia baca, masuk sendiri. Kalau sengaja pada waktu sholat disisil-sisil, bahasa Jawanya atau bahasa apanya dia apakan itu, terus dimakan. Kalau sengaja batal nggak? Batal. Kalau nggak sengaja? Ada perkara yang disengaja jelas batal, tidak disengaja pun batal. Tidak disengaja juga batal. Contohnya apa? Ngomong terus. Jadi sholat itu ngomong latahnya sampai ngomong berintet-rintet buahnya. Atau ternyata pada waktu sholat dia disuapinya dimakan aja, jelas batal. Meskipun lupa. Nah, jadi umpama ada orang sholat terlanjur kemasukan daging kerbau, daging kambing. Masuk sendiri tanpa ada unsur kesengajaan. Sunat sujud sahwi. Paham Bu ya? Pak, jadi sunat sujud sahwi. Bagi yang sering makan daging, ikan teri atau apa yang biasanya masuk ke gigi yang memang ada sela-selanya itu, ternyata pada waktu baca apa, terus masuk, nggak sengaja. Sunat sujud sahwi. Bagi selain makmum. Kalau makmum, nggak perlu. Selama itu masuknya itu pada waktu dia berjamaah ikut imam, nggak perlu sujud sahwi. Lah bukannya nanti setelah imam salat sujud, enggak. Kesalahan yang tidak membatalkan pada waktu jamaah itu sudah ditanggung oleh imam. Maka imam ini tanggungannya itu berat.
berat. Tapi jangan sampai nggak ada yang jadi imam, nanti undur-unduran kamu aja berat, ya enggak. Oke. Terus kemudian sekali lagi kalau jadi makmum kok melakukan hal ini tidak perlu sujud sahwi, paham nggih? Jangan sujud sahwi sendiri nanti. Jangan sujud sahwi sendiri kecuali makmum masbuk sudah mengikuti imam, imam salam, terus tambah rokaat, kesalahannya di rokaat yang pada waktu tidak berjamaah, itu baru kesunahan sujud sahwi. Yang kedua, meninggalkan sunat abad sudah jelas, tidak tasyahud atau tidak kunut, itu sunat untuk sujud sahwi. Terus kemudian membaca rukun qouli tidak pada tempatnya. Rukun qouli tidak pada tempatnya. Al-Fatihah, tasyahud akhir. Nggak tahu mungkin pikirannya lagi sumpek atau gimana gitu. Jadi pada waktu duduk di antara dua sujud atau pada waktu tasyahud malah baca Al-Fatihah. Pernah nggak seperti itu? Pernah, saya juga pernah kok kayak gitu. Ya dulu pada waktu memang ya, kita itu kan pada waktu ngaji dulu, ngaji kitab bersama para guru, para masyayikh, praktek seperti ini, kadang kita berpikir seperti ini, masa iya ada orang mau sampai tasyahud itu baca Fatihah, sholat kok sampai seperti itu, nggak ingat. Masa iya pada waktu berdiri, itu malah baca tasyahud. Ternyata malah kejadian. Jadi Allah itu langsung memberi cash bukti. Pada waktu itu punya pikiran jadi panitia, atau punya pikiran kemana-mana, mikirin ibarat, mau basuh masal atau yang lainnya. Itu delala pada waktu tasyahud, itu bisa baca Fatihah. Berarti memindah posisi rukun qouli, maksudnya membaca rukun qouli tidak pada tempatnya. Nah, itu sunnah sujud sahwi bagi selain makmum. Tapi kalau makmum sudah ditanggung imam, beres. Lantas kemudian yang keempat adalah kemungkinan adanya tambahan rukun fi'li seperti yang tadi. Kita bimbang dalam urusan jumlah rokaat. Berarti kan kemungkinan menambah rukun fi'li. Atau kita bimbang sudah rukuk apa belum ya tadi ya, sudah sujud apa belum ya tadi ya, itu berarti kemungkinan ada tambahan. Karena secara hukum tadi adalah kalau bimbang berarti belum. Maka di situ terus kemudian dia lakukan, kan berarti kemungkinan ada tambahan rukun. Ini sholatnya tidak batal, tapi sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi bagi selain makmum. Demikian kajian pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang kita kaji tadi? Sudah paham semua? Kayaknya sudah pernah di sini membahas sujud sahwi kalau saya lihat video-videonya. Paham Bu ya? Ada pertanyaan nih Bu, nggak harus sujud sahwi, boleh pertanyaan yang lain. Yang penting masih dalam koridor fikih atau syariat. Kalau masalah pribadi ya Pak Hari. Ulangi Bu. Sudah salam. Terima kasih. Watarotan yatra'u asyaku ba'da salami fala yadurru li anna dhuhira mudhiyu sholati ala sihati. Jikalau ada orang ragu, ragunya itu datangnya setelah salam, maka tidak masalah. Dan tidak perlu di situ sujud sahwi. Pertama memang di situ nggak jelas mana yang salah. Yang kedua di situ sudah selesai salam, berarti sudah selesai sholat. Nah, kita bahasanya kalau masalah ini nahnu nahkumu bidzawahir. Kita itu menghukumi secara dohirnya. Dohirnya sholat sudah dilaksanakan, berarti sholatnya sudah sah. Kalau kita mengikuti urusan hati dalam hal seperti itu, wah nanti ibadah nggak ada ketenangan. Nanti wudhu, waduh, ada yang anu nggak ya? Nanti akan seperti itu terus Bu. Nggak usah digubris. Kalau sudah lewat berarti sudah sah. Urusan diterima pasti diterima oleh Allah, itu tentu husnul. Karena indah doni abdi Allah
dalam hadis kutsinya, aku itu terserah dari prasangka baiknya atau prasangka buruknya hamba. Kalau kita sudah tahu hukumnya seperti ini, ya jalankan. Nggak perlu bimbang, nggak perlu ragu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Imam kalau dia imamnya lupa, benar-benar lupa dia harus melakukan apa gitu. Misal kayak maksudnya dia duduk tersebut karena dia tak awal atau mungkin subhanallah dia malah berdiri gitu. Pokoknya lupa dah dia imam. Itu gimana ya? Ingatannya, ya kalau nggak bisa diingetin, jikalau memang imam itu benar-benar lupa, dan kita harus husnudon imam itu tidak ada unsur kesengajaan, maka kita tetap diperbolehkan jamaah dengan imam tersebut, tetapi tidak mengikuti kesalahannya. Tidak mengikuti kesalahannya. Contoh, umpama niatnya tadi mengingatkan karena dia itu belum sujud, ternyata malah berdiri. Mungkin pahamannya imam berarti rokaat sebelumnya itu ada yang kurang, kan gitu. Ya kita husnudon. Pemahamannya dia seperti itu, dia akhirnya di situ ibaratnya kembali kepada rokaat sebelumnya yang kurang. Kita ikuti. Nah, umpama di situ apa itu namanya, imam itu yang lupa adalah sujud. Sudah di posisi tiba-tiba duduk tasyahud. Berarti kan belum sujud yang kedua. Malah imam berdiri. Ya kita nanti mengikutinya pada posisi yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh imam. Jadi tidak mengikuti kesalahan, tapi dipaskan mana yang benar. Dan itu tidak batal, sholat jamaah kita tidak batal. Maka dalam keterangan para ulama atau para di dalam kitab-kitab fikih itu diterangkan kalau imam keliru, maka di situ kita tetap sah jamaahnya. Bahkan tidak diperbolehkan terus kemudian mengklaim imam itu sholatnya batal. Yang boleh mufaroqoh, boleh di situ tetap ikut jamaah. Yang penting kekeliruannya pada waktu itu tidak diikuti, melainkan kita intidor atau menunggu. Nah, kalau ingat, gak ingat ya nggak perlu terus kemudian, salah ya nggak perlu. Ya, memang namanya imam itu ya juga manusia, dan di situ begadang terlalu malam, paginya akhirnya ngantuk, atau masih mikir ada urusan apa, belum terpenuhi kebutuhan, kan bisa saja Bu ya. Ya itu juga bisa saja, sudah diplot jadi imam, yang lainnya nggak mau jadi imam, kan gitu bisa saja. Dimarahi istrinya bisa saja, kan? Pokoknya banyaklah urusannya. Ada pertanyaan Ibu? Benar ini Ibu nggak ada pertanyaan? Sholatnya udah beres semua. Kalau nggak ada pertanyaan, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.